Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Safirman dari kelompok Hungaria. Jadi kali ini eh, saya akan membahas tentang elementary graph algorithm. Kita langsung mulai saja. Oh ya, di kelompok saya ini ada Aditya Galib dan Farid Muhammad Rahman. Dari pertama, graph. Apa sih itu graph? Graph itu dari definisinya adalah sebuah graph merupakan representasi gambar yang terdiri dari vertex atau node dan edges. Edges itu adalah sisi-sisinya. Nah, ini adalah contoh graph dengan 4 vertex dengan 4 edges. Jadi kita bisa lihat A, B, C, D ini merupakan sebuah node atau vertex dan garis yang menghubungi AB, BD, CD, dan AC itu merupakan sebuah edges atau sisi. Terus graph juga dibagi menjadi dua jenis, ada directed graph dan undirected graph. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa itu directed graph terlebih dahulu. Secara definisi, directed graph ini merupakan set objek yang biasa disebut vertex atau node yang terkoneksi satu sama lain, di mana semua edges-nya diarahkan dari satu vertex ke vertex lain. Jadi, setiap edges-nya itu dia punya arah gitu. Nah, juga jenis lainnya ada juga direct graph sederhana dan directed multigraph. Apa sih bedanya? Kalau directed graph sederhana ini dia tidak punya loop dan multiple edges. Jadi dalam suatu kombinasi graph yang kita lihat, dia tuh nggak ada setiap antara vertexnya itu dia nggak punya loop dan juga tidak ada edges yang bercabang. Nah, ini adalah contoh directed graph dengan 3 vertex dan 4 edges. Nah, kalau ini termasuknya directed multigraph karena apa? Karena dia punya multiple edges nih di vertex C dan vertex B. Kita lihat ya. Ada edges yang mengarah dari B ke C dan juga mengarah sebaliknya. Lalu ada juga undirected graph. Apa sih itu undirected graph? Secara definisinya, dia itu merupakan set objek sama seperti directed graph yang terhubung satu sama lain, tetapi di setiap hubungannya itu tidak punya arah atau bidirectional. Kita lihat di sini nih, dia nggak punya arah nih. Kita nggak tahu dia dari vertex 1 atau dari vertex 2 atau menuju sebaliknya. Jadi dia punya, pokoknya dia terhubung aja. Ini adalah contoh undirected graph, 5 vertex dan 4 edges. Nah, ini masuk ke inian teman saya. Jadi saya langsung jelasin sebuah contoh aja dari uh, algoritma. Oke, eh, untuk melanjutkan materi selanjutnya, saya Aditya Galib dari kelompok Hungaria. Di sini akan menjelaskan tentang adjacency list representation. Jadi, sebuah graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dan hubungan antara objek-objek diskrit tersebut. Nah, di dalam sebuah graf terdapat komponen di mana terdiri dari suatu simpul dan sisi. Nah, contoh pada gambar ini terdapat simpul dan sisi. Yang merupakan simpul yaitu yang ditujukan pada titik 1, 2, dan 3. Dan yang merupakan sisi ditunjukkan pada huruf E1, E2, E3, E4, dan E5. Nah, sebuah graf dikatakan adjacency atau bertetangga bila kedua simpul terhubung dengan sisinya. Contoh pada gambar ini. Pada simpul 1, dia bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Pada simpul 2, dia bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4. Pada simpul 3, dia bertetangga dengan simpul 1, 2, dan 4. Dan sedangkan pada simpul 4, dia bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Jadi, yang menghubungkan antara simpul-simpul tersebut yaitu sebuah sisi.
Nah, adjacency list sendiri itu merupakan sebuah metode yang merepresentasikan sebuah graf yang bertetanggaan atau adjacency. Nah, di dalam adjacency ini menggunakan sebuah array sebagai isi simpul dalam algoritmanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Muhammad Rahman, akan melanjutkan presentasi kali ini di bagian adjacency matrix. Perlu diketahui secara bahasa terlebih dahulu apa itu adjacency matrix. Jadi adjacency matrix adalah satu matriks yang mana terdiri hanya dari 1 dan 0. Kita bisa disebut matriks 0, 1. Yang mana 1 dan 0 ini mempunyai representasinya masing-masing. 1 berarti node I menuju node J yang saling bersentuhan. Dan 0 adalah node I dan node J yang tidak bersentuhan. Dan sesuai dengan namanya, yaitu adjacency matrix. Adjacency matrix yang artinya adalah berdekatan atau bersentuhan. Nah, apabila kita cermati dari konsepnya, apabila node X dan node Y ini terhubung, maka representasi nilainya adalah 1. Ketika X dan Y tidak terhubung, maka menunjukkan angka 0. Adjacency matrix ini fungsinya adalah untuk merepresentasikan node yang ada dari satu graf, atau mengkonversikan atau merepresentasikan dari satu graf ke satu matriks. Merepresentasikan sebuah graf ke dalam bentuk matriks, maksudnya begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, di slide selanjutnya akan ada tiga buah contoh graf, yang mana masing-masing di bawahnya sudah ada matriksnya. Karena ini adalah matriks berorder 4x4 sesuai dengan jumlah node yang ada pada graf tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Jadi node 1 itu tidak berhubungan dengan node 2. Node 1 juga tidak berhubungan dengan node 3. Tapi node 1 berhubungan atau beradjasensi dengan node 4. Maka dari itu, representasi ke dalam sebuah matriks bisa ditulis dengan baris 1 kolom 4 bernilai 1. Karena baris 1 dan 4, karena node 1 dan node 4 ini saling terhubung, maka baris 1 dan kolom 4 itu bernilai 1. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 itu bernilai 0. Karena apa? Karena 1 dan 2 itu tidak berhubungan, dan 1 dan 3 tidak berhubungan. Berlaku sama di bagian kedua. Node 2 berarti 2, 1. 2 ke 1 nggak berhubungan. 2 ke 2 pun tidak berhubungan. Karena 2 ke 2 kalau misalnya berhubungan, dia akan namanya loop. Tapi di sini enggak. Jadi tidak. Jadi kita bisa tulis 0. Begitu juga dengan graf yang kedua ini. Bisa kita lihat 1 berhubungan dengan 3 dan 4. Maka dari itu baris 1 kolom 3 dan kolom 4-nya bernilai 1. Baris 2 kolom 3 dan kolom 4-nya bernilai 1. Node 3 yang bernilai 1 adalah baris 1 dan
baris 1 kolom 1 dan baris 3 kolom 1 dan baris 3 kolom 2. Begitu juga dengan node yang 4. Dia berhubungan dengan node 1 dan node 2. Maka dari itu nilai 1 berada di sini. Nah, ketika dilihat di graf nomor 3, semua node saling berhubungan, kecuali node itu sendiri. Apabila kita ingin membuat matriks dengan semua isinya satu semua, maka bagaimana gambarnya? Maka gambarnya akan seperti ini. Kita akan tambahkan loop dari setiap nodenya. Nah, mungkin itu sedikit konsep dari adjacency matrix. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ngambil contoh prime algorithm. Apa sih itu prime algorithm? Secara definisi, prime algorithm itu merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk mengecek suatu bilangan. Yang mana bilangan tersebut dicek dia itu bilangan prima atau bukan. Nah, seperti yang sudah kita tahu, bilangan prima itu kan merupakan bilangan yang bisa dibagi satu atau bilangan itu sendiri. Nah, pokoknya contohnya nih ada misalkan angka 2 kita punya. Nah, pembagi 2 itu kan cuma bisa angka 1 dan 2 atau bilangan itu sendiri gitu loh. Jadi kita bakal ngecek setiap bilangan-bilangan itu. Nah, ini ada pseudocode-nya yang udah saya buat. Kita butuh flag karena kita apakah dia akan flag-nya tuh habis atau enggak gitu loh. Jadi ini merupakan starting kita karena kita mulai angka prime itu dari 2. Bisa dilihat sendiri. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Jadi ini ada bajak laut. Starting pointnya dari yang segitiga warna merah. Gimana caranya kita harus dengan prime algorithm menuju ke finish point-nya yang berwarna hijau dengan prime algorithm. Nah, di sini kita punya beberapa jalur nih dengan weight jalurnya 3, 2, 5, dan 6. Nah, dengan prime algorithm kita akan mensortir manakah sorter path yang akan dilalui oleh bajak laut ini. Di sini ada 3, 2, 5, dan 6. Maka kita akan milih jalur yang paling weight-nya paling kecil, yaitu 2. Nah, itu 2, dia akan milih jalur 2, lalu kita pindah ke 2. Lalu, sudah sampai sini, kita bakal lihat lagi dia punya berapa jalur nih di segitiga yang ini. Dia ada 5, ada 6, ada 3, ada 2. Wah, ternyata 2 lebih kecil. Paling kecil di antara 4 jalur yang dia milikin. Nanti dia akan kedua. Nah, karena di akhir dia cuma punya 1 jalur, maka akan langsung saja. Ya, jadi kurang lebih contoh dari prime algorithm ini ya kayak begini, dia nentuin manakah jalur yang paling tercepat atau yang paling pendek. Referensi bisa kita ambil dari HackerArt atau tutorialspoint.com. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.